Waluyo kembali mendorong gerobaknya menuju ke kampung yang ada di seberang jembatan itu. Dan belum lama Waluyo ini jalan, tiba-tiba dia ini mencium aroma kembang melati yang cukup menyengat. Perkampungan ini sangat sepi. Jadi rumah-rumah di perkampungan itu nampak berarsitektur kuno, seperti rumah-rumah peninggalan zaman kolonial Belanda. Nah, penerangan lampu di sana juga redup. Jadi cahayanya itu cuma temaram. Dia ini agak bingung di situ. Ini kok sepi, dan tiba-tiba terdengar bunyi bel sepeda. Kerining, 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 kerining. Dan yang dilihat Waluyo pada waktu itu hanya area perkebunan kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya berkesempatan untuk menceritakan satu kisah horor. Dan kisah horor kali ini berkaitan dengan pengalaman hidup seseorang yang sangat luar biasa. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini dituturkan oleh Pak Waluyo. Beliau ini domisilinya ada di Solo, dan tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan panggil dengan nama Waluyo saja, agar lebih mudah dalam pengucapan. Nah, kejadian ini dialami oleh Waluyo pada sekitaran tahun 1997. Sudah sangat lama, dan pada waktu itu usia dari Waluyo ini masih muda, masih 23 tahun. Dan kondisinya dia itu sudah menikah pada saat itu dan punya seorang anak laki-laki. Nah, ketika mengalami kejadian yang mau tak ceritain ini, Waluyo itu masih berjualan bakso secara keliling, pakai gerobak gitu, pakai rombong. Dan di masa sekarang beliau sudah menjadi seorang pengusaha bakso yang cukup sukses di salah satu daerah di sekitaran Solo, alhamdulillah. Jadi dulu di sekitaran tahun 1997 itu Waluyo tinggal di satu desa. Jadi desanya itu tidak beliau sebutkan di sini. Akan tetapi desanya itu masih ada di sekitaran daerah Solo, dekat-dekat dengan Solo. Jadi Waluyo itu adalah pria yang dikenal oleh para tetangga itu sebagai pria yang sederhana. Nah, sebelum Waluyo ini berjualan bakso itu secara keliling, dia ini bekerja serabutan, menerima pekerjaan apa saja lah. Yang penting itu halal untuk bisa menyambung hidup dan memberi nafkah istri dan satu anaknya. Nah, Waluyo ini berasal dari keluarga yang bisa dikatakan pas-pasan. Dia ini dulu punya dua adik, dan dulu kedua orang tua dari Waluyo ini bekerja sebagai buruh tandur. Buruh tandur ini jadi seperti buruh menanam padi itulah, dengan upah harian ini yang sangat minim. Nah, dia juga bercerita, dulu untuk dia dan keluarganya bisa makan daging saja harus nunggu hari raya Idul Adha. Jadi sehari-hari dari Waluyo dan keluarganya ini makan ya seadanya. Ada tempe ya makan lauk tempe, adanya tahu ya makan lauk tahu, adanya cuma nasi. Yang gak jarang pula nasi itu cuma dipakein garam ataupun sedikit terasi untuk perasa. Nah, yang paling diingat oleh Waluyo, meskipun kehidupan keluarganya pada masa itu ya sangat pas-pasan, akan tetapi bapak dari Waluyo ini selalu memberi
nasihat kepada anak-anaknya untuk selalu bersyukur dan tekun beribadah. Jadi Waluyo ini ingat betul rencang semua, bapaknya itu dulu selalu keras kalau anak-anaknya sampai meninggalkan ibadah, terutama kalau sampai meninggalkan sholat. Nah, berjalannya waktu ketika Waluyo berusia 23 tahun itu di tahun 1997, kondisinya dia ini sudah menikah dan punya satu anak laki-laki yang masih kecil. Anaknya ini namanya Arif. Waktu itu karena pekerjaannya masih serabutan, jadi seringkali kan Waluyo ini jadi nganggur gitu. Nah, sampai pada satu ketika Waluyo ini menganggur beberapa minggu, nggak ada pekerjaan sama sekali. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu, akhirnya dia ini kan jadi putar otak, mikirin gitu. Dia memikirkan gimana caranya agar dia ini bisa menyambung hidup dan bisa memberi nafkah lah bagi anak dan istrinya. Nah, singkat cerita, Waluyo ini memutuskan untuk berjualan bakso secara keliling pakai gerobak gitu. Jadi bakso-bakso keliling ini pakai gerobak, itu nantinya itu muter-muter di desa gitu. Jadi setelah dia ini belajar kondisinya, dia sudah belajar dulu membuat bakso selama hampir 1 bulan dari salah satu temennya yang ada di desa sebelah. Nah, setelahnya mulailah Waluyo ini membeli sebuah gerobak bekas. Lalu dia ini cat ulang agar warnanya ya terlihat baru dan menarik. Kemudian hari demi hari dibantu oleh istrinya yang bernama Munah, dia mulai membuat bakso di pagi hari. Lalu di jam 4 sore dia mulai keliling dari desa ke desa, dari gang ke gang untuk menjajakan baksonya. Nah, berjalannya waktu, singkat cerita, setelah berjualan selama kurang lebih setengah tahun, penjualan bakso dari Waluyo ini belum ada peningkatan. Justru pengakuan dari Waluyo dulu itu malah semakin sepi. Jadi seringkali dagangannya itu sisa rencang semua, bahkan gak jarang mengalami kerugian. Nah, akhirnya setelah beberapa kali berdiskusi dengan istrinya, mereka berdua itu menyimpulkan kenapa hasil dari penjualan bakso mereka itu semakin hari semakin menurun. Karena mereka ini melihat dari keadaan gitu. Mereka menyimpulkan, mereka melihat dari keadaan. Karena kemungkinan di sekitar mereka itu dan desa-desa sebelah itu sudah banyak sekali penjual bakso keliling. Jadi ya bisa dikatakan persaingan itu semakin hari ya semakin ketat. Sampai pada akhirnya Waluyo ini memutuskan untuk merantau. Dia akan berjualan bakso itu ke kota. Jadi dia akan berkeliling rencananya jualan bakso di sekitaran kota Solo. Di sana nanti dia akan ngekos dengan harapan ketika nanti jualan di sana, penjualan baksonya itu bisa semakin meningkat gitu kan. Syukur-syukur ya bisa berkembang gitu kan. Nah, karena pada waktu itu Waluyo ini sempat punya pemikiran kalau di kota, meskipun persaingan itu semakin ketat, akan tetapi lahan untuk dia berjualan keliling itu sangat luas gitu loh cakupannya. Dalam artian dia ini nantinya bisa berkeliling ya ke perumahan-perumahan, dia bisa berkeliling dan mangkal di pusat kota. Jadi itulah alasan kenapa Waluyo pada waktu itu memutuskan untuk merantau ke Solo dan istrinya juga merestui. Nah, singkat cerita, berbekal sisa tabungan, berangkatlah Waluyo ini menuju ke kota Solo. Jadi ketika ke Solo, Waluyo ini mendorong gerobak baksonya itu sejauh 15 km. Jadi dia berangkat pagi dari desanya, sekitaran habis sholat subuh gitulah. Nah, sampai di kota itu pada saat zuhur. Jadi dia ini berjalan mendorong gerobak itu sekitaran 7 jam. Sesampainya di Solo, dia langsung menuju ke alamat kos yang sudah dia dapatkan dari seorang kawannya di desa. Lalu di sana dia mulai menyewa satu kamar kos kecil dengan biaya bulanan. Jadi ketika Waluyo ini tinggal di Solo, setiap sore sampai malam hari itu, Waluyo mulai berkeliling dengan gerobaknya untuk menjajakan bakso dagangannya, dan dia coba menarik para pembeli dengan cara memukul mangkoknya itu. Ting 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 ting. Jadi seperti khasnya penjual bakso gitulah pada umumnya. Nah, di awal Waluyo ini berdagang keliling, Waluyo ini belum memiliki banyak pelanggan. Istilahnya kalau orang Jawa itu bilang ya masih babat gitulah. Jadi dia bikin bakso belum banyak-banyak, sedikit demi sedikit, yang penting habis di hari itu.
agar baksonya itu ya selalu baru gitulah setiap harinya, agar nantinya dia ini bisa mendapatkan banyak pelanggan yang tetap dan juga tidak mengecewakan para pelanggannya itu. Jadi baksonya itu baru terus. Lalu berjalannya hari ke hari, singkat cerita pada suatu malam, Waluyo ini masih ingat betul jamnya itu sudah jam 8 malam. Nah, baksonya itu belum ada yang beli rencang semua. Padahal sejak jam 4 sore dia ini sudah keluar dari kosannya untuk berkeliling seperti biasa. Tapi dia ini masih bersemangat kondisinya pada waktu itu. Dia ini tidak putus asa meskipun baksonya ini belum keluar, dalam artian belum ada yang beli. Dia masih terus mendorong gerobaknya itu sampai di satu lokasi, di mana lokasi itu adalah satu jalan kecil. Di situ ada jalan kecil dan kondisinya di sebuah gang. Dan di situ informasi dari Waluyo ini banyak terdapat pepohonan besar, jadi pohon-pohon asem Jawa. Dan suasananya itu sepi di situ. Akan tetapi ada satu titik lokasi di mana Waluyo ini melihat ada sebuah plang. Jadi plang seperti menggunakan seng itu yang menempel di satu pohon. Nah, plang itu bertuliskan pos ojek. Jadi Waluyo ini kan langsung menuju ke arah plang itu. Barangkali ada tukang ojek yang mau makan baksonya. Dan ketika Waluyo ini jalan ke sana, lalu sampai di sana dia menghentikan gerobaknya. Dia ini mulai membunyikan mangkok baksonya seperti biasa. Ting 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 ting. Nah, gak lama kemudian datang dari arah belakangnya ini seorang lelaki parubaya. Jadi bapak-bapak gitulah. Bapak-bapak ini mengenakan jaket dan celana kain. Nah, pikir si Waluyo pada waktu itu, bapaknya ini kan tukang ojek. Nah, kemudian dia ini memesan semangkok bakso. Jadi waktu pesan ini dia cuma bilang singkat aja, gawe noiji. Nah, Waluyo ini langsung membuatkan bakso pesanan bapak itu sambil dia ini berucap syukur gitu. Alhamdulillah, akhirnya ono sing tuku. Nah, ketika sedang membuat bakso itu, Waluyo ini kan mencoba untuk membuka obrolan gitu ya, basa-basi gitulah. Waluyo ini tanya, "Pak, kok pangkalan ojeknya di sini ya? Nggak di sebelah jalan raya?" Tukang ojek itu diem aja, bapak-bapak itu. Jadi awalnya ini nggak menjawab. Kemudian Waluyo ini bertanya lagi, "Pak, daerah sini yang agak ramai di sebelah mana ya Pak?" Nah, barulah bapak-bapak itu menjawab, "Kowe wong anyar to, nek golek panggon sing rame nggo dodolan, iderae ning kono. Kowe mlaku lurus ae, mengko ketemu jembatan. Nah, sakbare jembatan iku panggonane rame nggo dodolan." Jadi bapak itu menjawab sambil menunjuk ke satu arah gitu. Nah, di situ Waluyo ini mengucapkan terima kasih sama bapak itu karena sudah ditunjukkan lokasi ataupun tempat yang ramai untuk berjualan. Nah, nggak lama kemudian bakso dari bapak itu habis. Dia pun membayar dan langsung berjalan pergi. Nah, waktu itu Waluyo ini agak kaget. Loh, tak kirain tukang ojek yang mangkal di sini, ternyata bukan. Setelah diamati lagi oleh Waluyo, ternyata memang nggak ada motor sama sekali di situ. Jadi benar-benar sepi. Yang awalnya Waluyo ngira bapak-bapak itu tukang ojek karena penampilannya ini pakai jaket kulit gitu, pakai celana. Jadi seperti tukang ojek pada umumnya gitu. Nah, setelahnya buru-buru Waluyo ini kan langsung mendorong gerobaknya itu. Jadi dia dorong gerobaknya kembali untuk menuju ke arah yang ditunjukkan oleh bapak tadi, yang untuk melewati jembatan itu. Nah, ketika Waluyo ini sudah berjalan agak jauh menuju ke daerah yang direkomendasikan itu oleh bapaknya tadi, Waluyo ini merasa suasananya kok semakin sepi. Nah, katanya ini rame, batin si Waluyo. Akan tetapi dia ini masih berpikiran positif. Oh iya, kata bapak tadi, habis jembatan nanti daerahnya rame. Dia ini terus jalan. Sampai pada akhirnya, dia melewati sebuah jembatan yang cukup besar. Dengan sungai ini yang memisahkan dua daerah yang berbeda. Nah, jembatan ini nampak seperti jembatan-jembatan jadul gitu loh. Jadi buatan pada zaman-zaman lampau, zaman-zaman dulu. Nah, tiba-tiba seorang gadis muda ini mendatanginya dengan sepeda dan mau membungkus bakso. Nah, pengakuan dari Waluyo rencang semua, penampilan gadis muda ini agak unik. Jadi rambutnya itu panjang, tapi dikepang dua. Lalu pakaiannya yang dikenakan ini juga seperti pakaian-pakaian zaman kuno. Jadi pakaian itu bermotif seperti bunga-bunga, coraknya ini bunga-bunga dan ada renda-rendanya. Dia juga memakai kaos kaki, dia memakai sepatu. Lalu kisaran umurnya ini sekitaran 15 tahunan. Akan tetapi hal itu bukan jadi satu masalah buat Waluyo, yang penting baksonya ini laku gitu lah.
Dia pun tetap bersyukur, dalam hatinya alhamdulillah. Nah kemudian dengan gembira, Waluyo ini kan ngeracik baksonya itu untuk gadis muda itu sambil berusaha basa-basi biasa membuka obrolan biar dia ini dapat pelanggan tetap gitu kan. Dia ini tanya, "Mbak, kok malam-malam naik sepeda sendiri di sini di tengah jembatan yang sepi gini? Apa nggak takut?" Gadis itu menjawab, "Enggak Pak." Wah, berani ya. Itu sepedanya juga bagus, kayak sepeda-sepeda zaman dulu, antik sepedanya. Nah, emang rumah mbaknya ini di mana? Nah, gadis itu menjawab, "Itu Pak, di sana, di seberang jembatan." Nah, di tengah obrolan itu, tiba-tiba terdengar klakson dari sebuah jeep. Mobil jeep itu berwarna hitam. Mobil ini melintas dengan cukup cepat. Ini langsung klakson daripada si Waluyo dan gadis itu. Pim, 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 pim. Jadi klakson ini dibunyikan secara berulang-ulang sampai Waluyo itu kaget. Kemudian dia ini kan jadi nggerutu gitu. Walah, sopir gendeng. Wong saya jualan gak di tengah jembatan kok, gak ngalangin jalan. Nah, gadis muda itu cuma ketawa aja mendengar gerutuan dari Waluyo. Nah, Waluyo ini masih ingat betul suara ketawa dari gadis itu. Jadi ketawanya itu terdengar agak aneh. Tapi Waluyo ini gak punya pikiran yang macam-macam pada saat itu, biasa aja. Dan gak begitu lama, setelah bakso bungkus pesanan dari si gadis muda itu jadi, gadis itu pun membayar dengan selembar uang yang nominalnya itu agak besar rencang semua. Nah, waktu itu Waluyo ini nggak punya kembalian. Jadi karena dia ini belum dapat uang yang lebih itu karena baksonya ini dari tadi belum laku-laku. Jadi dia minta uang yang pas saja. Akan tetapi gadis ini menggelengkan kepala. Jadi nampak menggelengkan kepalanya seperti ini. Jadi menandakan kalau dia juga nggak ada uang yang lain. Nah, dari situ si Waluyo ini berniat mau menggratiskan baksonya aja gitulah. Waluyo ini batin, bismillah lah aku ikhlas. Meskipun belum dapat uang, ya biar itu menjadi sedekahku hari ini. Nah, ternyata justru gadis muda itu bilang, "Sudah Pak, nggak apa-apa, ambil aja kembaliannya. Terima kasih ya Pak." Sembari gadis itu pergi mengayuh sepedanya ke arah depan yang tadi dia sempat bilang ke Waluyo itu kalau di sana adalah rumahnya. Jadi ada satu kampung di sana. Nah di situ Waluyo pun berucap syukur itu kan, alhamdulillah. Kemudian dia ini agak berteriak mengucapkan terima kasih ke gadis muda itu. "Suwun ya Mbak." Gadis muda itu diam aja terus mengayuh sepedanya menyeberangi jembatan. Kemudian Waluyo kembali mendorong gerobaknya menuju ke kampung yang ada di seberang jembatan itu. Dan belum lama Waluyo ini jalan, tiba-tiba dia ini mencium aroma kembang melati yang cukup menyengat. Nah, waktu itu Waluyo ini jadi ingat dengan orang-orang yang ada di desanya yang masih mempercayai kalau mencium aroma kembang melati di malam hari itu bisa jadi pertanda ada makhluk halus di sekitar kita. Nah, Waluyo ini juga mengakui kalau dia agak merinding pada saat itu. Tapi karena dia ini kondisinya sedang berjihad untuk keluarga, dalam artian dia sedang mencari nafkah untuk keluarganya, dia pun menepiskan rasa takutnya. Jadi dia ini cuma berucap lirih sambil mendorong gerobaknya itu. Bismillah, niatku dagang kanggo ibadah. Kemudian Waluyo ini kembali mendorong gerobaknya. Nah, singkat cerita, Waluyo ini tiba di sebuah perkampungan ini yang nampak sepi. Jadi dia ini tiba di satu perkampungan. Perkampungan ini sangat sepi. Jadi rumah-rumah di perkampungan itu nampak berarsitektur kuno, seperti rumah-rumah peninggalan zaman kolonial Belanda. Nah, penerangan lampu di sana juga redup. Jadi cahayanya itu cuma temaram. Dan ada yang membuat Waluyo ini lebih agak heran. Loh, ini kenapa rumah-rumah di sini kok bentuknya sama? Jadi bukan hanya mirip rencang semua, akan tetapi benar-benar sama, jiplek. Nah, terus dia ini kan juga batin, kok kampungnya sepi, gak seperti yang bapak itu bilang, seorang bapak-bapak yang tadi sempat makan baksonya itu di pos ojek. Nah, Waluyo ini kondisinya udah agak curiga. Dia ini agak bingung di situ. Ini kok sepi, dan tiba-tiba terdengar bunyi bel sepeda. Krining, 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 krining. Nah, Waluyo ini langsung menoleh ke arah sumber suara itu. Dan ternyata suara bel sepeda itu berasal dari sepeda si gadis muda tadi yang sempat bungkus baksonya. Nah, gadis muda itu jaraknya agak jauh gitu di depan si Waluyo. Dia ini nampak melambaikan tangannya ke arah Waluyo. Kemudian dia ini berucap, Pak, kesini Pak, kesini." Nah, Waluyo pada saat itu ini kan jadi mikir, ini gadis muda ini manggil dirinya itu untuk menunjukkan satu lokasi yang ramai untuk berjualan gitu kan.
Kemudian tanpa pikir panjang, Waluyo ini langsung dorong gerobak baksonya itu dengan penuh semangat menuju ke arah gadis itu. Nah, sesampainya Waluyo di tempat gadis itu, dia ini nggak melihat keramaian apapun. Yang dilihat Waluyo ini cuma gadis muda itu yang sedang duduk di sebuah ayunan besi yang suaranya itu khas gitu loh. Gadis itu nampak diem dan menundukkan kepala. Nah, Waluyo ini tanya, "Mbak, di kampung ini yang ramai di sebelah mana ya?" Gadis itu masih diem aja, nggak menjawab pertanyaan dari Waluyo. Kemudian gadis ini malah tertawa dan masih dengan posisi duduk menunduk di atas ayunan besi itu. Jadi seperti ini. Nah, pada momen itu Waluyo ini benar-benar merinding sekujur tubuhnya. Dan gak begitu lama mulai tercium aroma melati yang cukup menyengat. Dan ternyata aroma melati itu berasal dari gadis muda itu. Nah, kemudian karena ketakutan, Waluyo ini langsung pamit dan akan mendorong gerobaknya. "Permisi Mbak." Dan tiba-tiba gadis itu mengangkat kepalanya. Wajahnya itu nampak sangat pucat. Kemudian dia ini menatap tajam sembari jarinya itu menunjuk ke arah Waluyo dan dia ini bilang, "Ih, takut ya, ih, takut ya." Nah, sepersekian detik kemudian Waluyo ini sudah lari sembari mendorong gerobaknya itu cepat-cepat. Nah, Waluyo ini sambil teriak-teriak gitu loh, minta tolong, "Tolong, tolong, ono demit, ono demit." Dia masih terus lari sambil terus mendorong gerobaknya itu melewati beberapa gang kecil yang ada di kampung. Nah, gak begitu lama, Waluyo ini balik lagi ke lokasi gadis itu duduk di atas ayunan. Nah, karena saking takutnya Waluyo, gerobaknya ini dia tinggal gitu aja. Dia ini lari berusaha untuk keluar dari kampung itu. Dia ini lari melewati gang-gang kecil yang ada di sana. Akan tetapi, kondisinya dia ini balik lagi ke tempat gadis itu. Dan nampak sosok gadis itu masih utuh. Dia ini masih duduk di atas ayunan besi itu sambil tertawa seperti ngejekin Waluyo yang sedang ketakutan gitu loh. Jadi Waluyo ini seperti muter-muter dak karuan aja di sana. Seperti terkena labirin gitulah. Kalau orang Jawa ini bilang kena oyot mimang. Nah, sampai pada akhirnya Waluyo ini kembali berlari dan gak lama kemudian Waluyo ini terjatuh karena dia seperti tersandung sesuatu. Nah, ketika dalam posisi jatuh, jadi jatuhnya ini tengkurap. Gini loh rencana semua. Nah, Waluyo ini melihat di depannya ini ada sebuah becak. Kemudian nggak begitu lama tukang becak ini menolong Waluyo untuk bangun. Jadi tukang becak itu nampak berusia kisaran 50 tahunan lah. Tukang becak itu nolong Waluyo dan tanya ke Waluyo itu, "Lagi opo mas neng kene?" Nah, Waluyo ini belum langsung bisa jawab karena kondisinya dia ini kan masih benar-benar panik. Dia masih sangat ketakutan. Kemudian matanya ini ngelirik ke kanan, ke kiri. Dan yang dilihat Waluyo pada waktu itu hanya area perkebunan kelapa. Nah, Waluyo ini jadi tambah kaget. Dia ini bingung. Di situ benar-benar bingung dia loh. Kok perkebunan kelapa? Kemudian dia ini bilang ke tukang becak itu, Pak, tolongin saya Pak. Saya ini barusan kesasar di satu kampung. Tapi ini kok di kebun kelapa ya? Ini sebenarnya di mana Pak?" Nah, tukang becak itu nampak tersenyum, tenang aja, sembari menghisap sebatang rokoknya. Kemudian dia ini bilang ke Waluyo, "Wis mas, ayo melu bapak ae, gak popo. Mengko tak jelasno nek wis metu saka kebon iki." Dan ternyata tukang becak itu habis mengambil hasil panen kelapa gitu loh dari majikannya di kebun itu. Jadi becaknya itu nampak penuh dengan buah kelapa. Nah, Waluyo ini duduk di atas kelapa-kelapa itu. Kemudian becak ini mulai jalan dengan pelan. Waluyo ini benar-benar bingung dengan apa yang baru saja dia ini alami gitu kan. Dia ini sampai udah nggak mikirin gerobaknya. Sampai pada akhirnya dia ini melihat kalau gerobaknya itu ada di tengah jalan. Ini sedang terperosok di sebuah parit kecil di pinggir-pinggir jalan gitu loh. Nah, setelahnya gerobaknya itu kan dia ambil, kemudian dia dorong. Jadi tukang becak ini mengayuh becaknya dengan pelan mengiringi dari Waluyo ini yang berjalan sembari mendorong gerobaknya. Nah, malam ini kan semakin larut. Mereka jalan itu cuma diem, pelan-pelan. Jadi suasana benar-benar sunyi. Dan setelah berjalan agak jauh, mereka berdua ini pun keluar dari area perkebunan dan mulai melewati satu jembatan, di mana Waluyo ini ingat betul, itu jembatan tadi tempat dia pertama kali bertemu dengan sosok gadis muda yang menyeramkan itu dan entah siapa. Akan tetapi Waluyo ini udah agak tenang kondisinya karena ada bapak-bapak tukang becak ini di sebelahnya yang jalan bareng sama dia. Nah, setelah melewati jembatan itu dan berjalan mereka berdua ini cukup jauh,
mereka berdua ini tiba di satu jalan kecil yang ada di sebuah gang, di mana di situ banyak terdapat pepohonan asam jawa yang besar-besar itu. Nah, di situ Waluyo ini ingat kalau lokasi itu adalah lokasi seorang bapak-bapak yang sempat makan baksonya tadi, yang dia kira ini awalnya dia seorang tukang ojek itu, dan ternyata bukan. Kemudian Waluyo ini baru ngeh. Jadi dia ini seperti baru tersadar kalau di sebelah kiri dan kanan dari lokasi itu adalah pemakaman. Jadi dia ini benar-benar merinding di situ. Dia ini bingung. Jadi Waluyo ini kan mikir gitu. Ini terus tadi siapa? Bapak-bapak itu yang sempat makan baksonya. Kok makan bakso di kuburan? Nah, singkat cerita, setelah mereka melewati area itu, daerah itu, singkat ceritanya sampailah Waluyo dan tukang becak itu di jalan raya pinggiran kota. Mereka berdua ini mampir di salah satu warung kopi untuk beristirahat. Nah, jam dinding di warung itu menunjukkan pukul 10 malam. Kemudian mereka berdua ini pesan kopi dan menikmati pisang goreng hangat. Nah, di situ Waluyo ini menceritakan semua yang dia alami dengan sangat detail dan jelas. Jadi Waluyo ini menceritakan semuanya sama tukang becak itu. Nah, di situ tukang becak ini nampak tersenyum. Kemudian dia menjelaskan apa yang dia tahu dengan si Waluyo ini. Nah, kita sebut saja nama tukang becak ini dengan nama Pak Kardi untuk mempermudah. Jadi Pak Kardi ini menjelaskan kalau sebuah jeep hitam yang sempat membunyikan klakson secara berulang-ulang di satu jembatan itu adalah bosnya, bos dari Pak Kardi. Jadi yang kondisinya bosnya Pak Kardi ini baru selesai menghitung hasil panen kelapa dan akan pulang menuju ke rumahnya. Nah, kemungkinan bos dari Pak Kardi itu berusaha untuk memperingatkan Waluyo agar tidak berjualan di sekitaran situ, karena di situ cuma satu jembatan, setelahnya ini perkebunan kelapa. Atau bisa jadi bosnya Pak Kardi juga melihat penampakan dari sosok gadis muda yang entah pada waktu itu siapa yang beli baksonya dari Waluyo ketika Waluyo ini sedang bungkusin bakso untuk dia. Nah, karena penjelasan dari Pak Kardi, sepanjang dari lokasi pemakaman yang banyak pepohonan asam jawa itu sampai di area perkebunan kelapa itu memang terkenal wingit, angker. Jadi memang seringkali ada kejadian-kejadian aneh ketika ada orang yang lewat di sana. Maka dari itu jalanan yang ada di sana itu nampak sepi, nggak ada yang berani lewat sama sekali kalau udah malam hari. Lalu satu jembatan yang ada di sana, jembatan itu sejarahnya Pak Kardi ini menceritakan kepada Waluyo, dulu dibangun pada zaman penjajahan oleh pihak Belanda untuk akses menuju ke sebuah pemakaman keluarga dari bangsawan-bangsawan Belanda. Nah, dari situlah Waluyo ini menyimpulkan akhirnya kalau sosok gadis muda itu adalah sosok ya jin jahil dengan perwujudan noni Belanda. Nah, kemudian di situ Pak Kardi juga ikut menyimpulkan kemungkinan sosok bapak-bapak yang sempat makan baksonya Waluyo, yang dikira Waluyo ini tukang ojek, makan bakso itu ternyata di area pemakaman, itu kemungkinan itu ya sosok setan yang suka bikin manusia tersesat. Di setan usil gitulah yang bikin manusia tersesat. Karena kondisinya kan sosok bapak itu tadi memberitahu Waluyo kalau harus jualan saja ke jembatan itu, setelah jembatan nanti ada keramaian untuk jualan ini, bisa ramai di sana. Nah, jadi Pak Kardi ini menyimpulkan seperti itu. Kemungkinan ya sosok setan yang suka bikin manusia tersesat. Wallahu a'lam. Berlepas dari semua itu, Waluyo merasa sangat bersyukur lah bisa selamat dari kejadian di luar nalar yang baru saja dia ini alami. Kemudian dia ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kardi sudah ditolong. Nah, kopi dan pisang goreng ini mau ditraktir oleh Waluyo. Jadi Waluyo ini mau bayar, dia buka laci dari gerobak baksonya. Ketika dibuka, di situ nggak ada uang sama sekali. Jadi yang ada itu cuma dedaunan. Waluyo ini kaget. Lah tadi uang dari bapak-bapak itu yang sempat makan yang tak kira tukang ojek. Lalu satu lembar uang yang nominalnya banyak dari seorang gadis muda itu, sosok menyeramkan itu, kok nggak ada. Dilihat lagi, jadi adanya cuma daun. Onone mau godong nih. Waluyo ini benar-benar bingung. Tapi dia diam aja nggak bilang sama Pak Kardi. Setelahnya dia ambil uang dari dompetnya. Kemudian dia bayar kopi, dia bayar pisang goreng. Sekali lagi di situ dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Kardi. Setelahnya Waluyo ini pun pulang menuju ke kosannya. Nah, hari demi hari ini berjalan. Singkat cerita, Waluyo ini tetap menjalani hari demi harinya ini dengan berjualan bakso secara keliling di sekitaran kota Solo. Kadang dia juga mangkal di pusat kota. Dia ini dengan tekun dan sabar berjualan. Akan tetapi
Waluyo ini mengakui rencang semua. Setelah dia mengalami kejadian menyeramkan itu, dia selama bertahun-tahun ini setelahnya nggak pernah lagi berjualan ke daerah itu. Sampai pada akhirnya Waluyo ini jadi seorang pengusaha bakso yang sukses. Dan sampai cerita ini dibagikan kepada kami, usaha baksonya ini masih berjalan. Jadi beliau ini sekarang berjualan di sebuah ruko. Jadi rukonya ini besar dan sudah beliau ini beli. Dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin Pak Waluyo beserta istri ini telah menunaikan ibadah haji. Subhanallah. Nah, informasi dari Pak Waluyo rekan semua. Lokasi yang dulu dia sempat tersesat seperti di satu perkampungan gaib itu sekarang sudah ramai, sudah dibangun perumahan-perumahan dan pertokoan gitulah. Jadi udah nggak nampak wingit lagi karena udah nggak sepi. Nah, itulah cerita yang dibagikan oleh Pak Waluyo dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang ada dalam kisah tersebut rekan semua. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.